tapi ini sampai ya. Semoga ke depan ini kita akan motivasi terus tim-tim yang ada di bentuk dan saat ini kan dasar dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan, pemilik hidup, pemilik pelayanan, pemilik pelayan dan jemaat Tuhan. Saat ini saat yang tepat bersama-sama kaula muda, pemuda-pemudi jemaat GPI Gesman Palu berhimpun, bersekutu dalam persekutuan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji disembah. Dan kami akan dasari dengan firman Tuhan perjumpaan saat ini. Roh Kudus kami mohon terus menerangi dengan pikiran kami, supaya firman Tuhan ketika kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup sebagai kaum muda. Amin. Kalau muda yang dikasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukanlah bagian Alkitab pada kesempatan yang sangat baik ini dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat 12 menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan di kesempatan yang sangat baik ini. Saya akan mempersilahkan perempuan membaca ayat 11 dan laki-laki membaca ayat 12. Nyaring ya supaya bisa memperhatikan tanda baca yang ada. Semua membawa kita. Coba angkat Alkitabnya. Ada yang Alkitab ya. Kita mulai berkonsentrasi. Silakan dimulai oleh kaum perempuan yang membaca ayat 11 di 1 Timotius pasal 6 ayat 11 perempuan, ayat 12 laki-laki. Berdiri membaca perempuan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Laki-laki berdiri juga. Sama-sama. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau menerapkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Terima kasih. Silakan duduk ya. Saya percaya bahwa kehadiran kita pada malam hari ini akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Iya. Apalagi pada malam hari ini kita akan mendoakan tim Youth Kids. Ada tim doa, ada tim kreatif, ada tim pelayan, tim ekonomi kreatif. Nah ini banyak memang pemuda-pemudi yang ada sejak dini sudah mempersiapkan diri menjadi pemuda-pemudi pemimpin masa kini. Selalu saya katakan pemimpin masa kini, bukan masa depan nanti. Apalagi masa depan sudah pasti di tangan kalianlah. Kepemimpinan itu ada, kalian pegang. Karena itu sejak dini kalian harus memajukan jemaat kita di tempat ini. Gimana Pak? Yes. Aisyah. Bantuan Tuhan. Ya. Meskipun ada banyak yang tidak hadir, mungkin karena kesibukan lainnya, mungkin ada karena berkumpul dalam pergumulan dalam hidup, tapi saya percaya dengan pembentukan tim yang ada ini akan menjadikan kalian lebih solid dan solid. Apalagi solidaritas. Solidarity itu penting, atau solidaritas. Solid dan
Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Coba kalian perhatikan, jangan dulu memperhatikan yang lain. Ya. Terima kasih. Ya, ini ketua pemuda yang luar biasa yang terus berjuang bersama-sama dengan kalian. Pemuda jangan adem ayem. Ya. Berjuang terus dalam ini. Karena itu di 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini punya struktur kalimat, ada di situ larangan, demikian pula ada perintah. Dapatkah kalian menemukan di situ? Di 1 Timotius pasal 6 ayat 11 yang dibaca oleh kaum perempuan tadi, kaum perempuan dan juga kaum laki-laki, temukan di situ. Di dalam bagian ayat 11 di situ punya struktur kalimat ada larangan dan ada juga yang disebut dengan perintah. Perhatikan, ada perintah di situ. Kejarlah, dan seterusnya. Kejarlah. Kemudian ada larangan. Kalau dia larangan itu apa bunyinya? Jauhilah. Wow, ada larangan, ada perintah. Sehingga untuk memahami bagian ini, kalau kita yang sangat sudah kasih Tuhan, harusnya kita melihat ayat sebelumnya. Coba kalian memperhatikan itu di 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai pada ayatnya yang ke-10. Perhatikan, ajarkan. Tapi coba baca. Ajarkanlah dan rasakanlah semuanya ini. Jika semua mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu bahwa tidak tahu apa-apa, penyakitnya hilang mencari-cari soal dan bersifat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalahan itu suatu sumber keuntungan. Enak, coba baca sama-sama. Bantu sih. Terus Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus saya lanjut supaya kita. Namun mereka yang kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa menjelangkan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 baca sama-sama semua. Mulai. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Iya, itulah yang menjadikan supaya dalam kehidupan ini siapapun dia, ya, yang tua yang muda, ya, termasuk saya berbicara di sini di hadapan kalian sebagai kaum muda, agar dalam kehidupan ini ketika kita melihat bagian ini ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, yang dilarang itulah yang dibaca tadi, bagian-bagian yang sebetulnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan sebagai orang yang menyebut diri beriman. Karena itu sebagai orang yang beriman dalam kehidupan ini, kalau kita perhatikan semuanya itu disuruh supaya dijauhi, maka kita dapat memastikan bahwa semua hal itu adalah hal yang tidak baik. Betul? Iya. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan dihimbau supaya menjauhkan diri dari hal-hal yang semacam itu. Yang semacam itu apa? Ayo, pemuda. Tadi sudah dibaca, mencari-cari soal.
menyebabkan apa? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, dan cinta uang. Siapa yang butuh uang? Ada sebuah kata semua butuh duit, ya, tetapi jangan apa? Cinta uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Segala sesuatu diukur dengan uang, segala sesuatu diukur dengan uang, sehingga ada lagu sekolah minggu yang sudah jarang dinyanyikan. Apa yang dicari orang, apa yang dicari orang, siang malam pagi petang, uang. Nah, itu karena itu yang dicari ya seperti kalau pemuda puji Tuhan yang hadir saat ini mencari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, jangan cuma duit aja, ya. Duit perlu, ya. Kalau tidak ada duit, mana kendaraannya bisa dari Alagaru datang kemari cuma diisi dengan air mineral bisa? Tidak bisa. Ya kalau cuma dari mana? Miangas boleh DM11. Kalau dari kalau mulai kita bersama deh, harus isi dengan bensin perlu, tapi jangan cinta duit, karena cinta duit itu cinta uang akar segala kejahatan. Karena uang banyak orang melakukan tindakan apa? Korupsi. Nah, dia sudah punya kekayaan luar biasa. Ada lagi yang punya rekening ada 70. Wow. Rumahnya lagi mewah dan seterusnya. Nah, itulah karena cinta uang. Uang menjadi kebutuhan, tapi jangan itu dijadikan tujuan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita yang sangat kasih Tuhan, di masa muda ini hendaklah hidup kalian ini supaya kejarlah keadilan, kejar itu ibadah, kejar itu kesetiaan, kejar itu kasih. Karena dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, itulah yang akan menjadikan dalam hidup ini kalian menjadi pemuda-pemuda yang handal, pemuda-pemuda yang hebat, bukan pemuda-pemuda yang apa? Mental kerupuk, tetapi mental baja, bermental baja. Itu ekstras dalam konteks ini. Nah, upaya yang ada ini ketika dikatakan supaya kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Ini bukan hal yang ringan, betul? Bukan hal yang ringan. Kalau muda, kalian harus banyak berkorban, ya. Saya mau katakan harus kalian berkorban supaya jadi seperti yang Tuhan kehendaki, yang Dia tuntut, yaitu besar, ya, yang Dia tuntut, yang Dia kehendaki. Ingatlah kalau muda yang saya Tuhan, bahwa pengorbanan yang kita lakukan demi kehendak Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Ingat pengorbanan Yesus. Yesus telah berkorban bagi kita, dan salah satu cara dalam hidup kita meresponnya adalah apa? Kalau muda, jauhi larangannya. Iya, jauhi larangannya. Dan ikuti perintah-perintahnya. Karena dalam keyakinan kita, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, itu akan membawa dampak yang pasti. Kalau yang dilarang itu kita lakukan, dampaknya ayo kalau enggak, kalau yang dilarang Tuhan itu kita lakukan,
pemimpin masa kini, pemimpin masa depan. Jauhi larangannya. Karena kalau kita melakukan yang dilarang oleh Tuhan, free sex termasuk dilarang. Kalian masih sebagai pemuda-pemudi harus menjaga kesucian. Kalian sudah melakukan yang dilarang oleh Tuhan, berzinahan, itu membawa dampak yang menghancurkan kehidupan masa depan kalian. Karena itu jagalah kesucian kalian. Selanjutnya, kalau ada yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita senantiasa mau terus berjuang di masa muda. Kalau dalam bagian firman Tuhan dikatakan ada bertanding, ya siapa yang sudah pernah bertanding di sana? Ayat tangan. Sudah pernah bertanding? Bagaimana kalau bertanding? Ini ada pemain apa namanya? Basketball yang sudah terkenal seni. Gimana? Kalau bertanding itu untuk menjadi ajang memperebutkan sesuatu yang disebut apa? Hadiah atau penghargaan. Ya, pasti ada piala bergilir dan seterusnya. Jika dalam pertandingan itu tentu saja diperlukan aturan, ya. Aturan yang mengatur tata cara bertanding demi lancarnya pertandingan yang ada itu. Ya kan? Bukan cuma apa namanya itu standing, bukan cuma bermain apa tadi? Basket saja. Dalam setiap permainan pasti ada aturannya. Sama suka main catur di sini. Ada pertandingan itu harus diikuti, ya, peraturan tata cara bertanding demi lancarnya pertandingan yang ada. Ya, ada memang yang pasti menang, ada juga pasti yang kalah dalam setiap pertandingan, betul? Saya ini menang terus, ada yang menang terus. Nah, ini contoh, dan yang lain juga seperti itu, ya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, orang katakan kalah menang itu soal biasa, tetapi hanya pemenanglah yang berhak atas hadiah yang pasti ditentukan. Nah, sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, hidup kita diibaratkan sebagai satu atau sebuah apa? Pertandingan. Perhatikan itu. Hidup kita itu bagaikan menghadapi satu pertandingan. Dunia ini adalah gelanggangnya. Ya. Dunia di mana tempat kita berpijak adalah gelanggang untuk pertandingan. Dan firman Tuhan itu adalah aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Yang menjadi hadiah dari pertandingan adalah hidup kekal adalah anugerah Allah. Tapi tidak semua orang akan mendapat. Apa yang menghalangi? DOSA, dosa. Tapi karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datanglah kepada Yesus, ya, selalu datang kepada Yesus. Ini juga antara lain dari sekian banyak cara kita untuk datang kepada Yesus adalah beribadah kepada Tuhan. Panggil teman-teman yang lain supaya dia ikut bertanding dalam pertandingan iman kita untuk meraih apa tadi? Hidup kekal. Karena itu kalau mudah yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hidup kekal adalah hadiah yang tidak ternilai harganya. Satu suasana kehidupan yang sangat indah, yaitu bersama Yesus Kristus Sang Penguasa.
King of apa? The king, raja di atas segala raja. Dia berkuasa. Persoalannya, kaum muda yang saya kasih Tuhan, sejauh mana kalian, ya kita sebagai orang Kristen menjadi dalam tanda kutip pemain dalam pertandingan ini. Sejauh mana? Harus dihitung ya. Bukan cuma nanti di pertandingan olahraga yang disebutkan tadi saja, tapi bagaimana dalam pertandingan kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah dan sudah sebentar memainkan peran kita berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan apa? Firman Tuhan. Atau kita hanya menjadi pemain yang kasar atau brutal, tidak mengindahkan peraturan. Nah, di mana kita? Halo, bapak muda, atau siapapun yang mendengar YouTube saya, di mana? Dijawab tentu dalam kehidupan ini. Yang lebih parah bukan menjadi pemain, bukan menjadi pemain lagi, karena itu lebih parah lagi. Melainkan hanya jadi penonton. Wah, penonton biasa lebih pintar daripada pemain. Dia harus arahkan bola ke kanan, dia tembak ke kiri, dia harus tembak ke depan, dia harus seterusnya. Coba suruh dia mainkan, balik belum apa-apa sudah KO. Karena peran kita tentu harus lahir dari hati nurani kita yang terdalam. Ya, bukankah semua hal yang lahir dari hati akan mendatangkan ketenteraman? Kalau muda yang saya kasih Tuhan, hati kita itu perlu diatur, hati kita itu perlu ditata sedemikian rupa sehingga selama kita berada di dunia ini kita menjadi pemain inti, jangan pemain cadangan. Jadilah pemain inti dengan segala kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai peraturan yang mestinya kita lakukan sehingga kita menjadi pemain yang taat aturan dan pemain yang mampu bermain dengan lincah, gesit. Nah, kalau sini cantik dan tampan. Cantik dan tampan di luar, juga cantik dan tampan di dalam. Kita bertanding dalam iman yang benar untuk berebut hidup yang kekal. Memang kata orang, kalah dan menang dalam satu pertandingan adalah hal yang biasa. Tetapi ingat kalau muda atau siapapun yang mendengar YouTube dalam pemberitaan firman Tuhan saya ini, dalam pertandingan iman kita tidak boleh kalah. Haleluya, haleluya. Kita tidak boleh kalah dalam pertandingan iman. Kita harus menjadi pemenang. Ya, harus jadi pemenang. Maka Rasul Paulus katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Buka Roma pasal 8 ayat 37, baca bersama. Baca bersama Roma pasal 8 ayat 37. Sudah? Baca. Wah, sudah semua? Saya itu jangan dulu. Sudah? Baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah,
dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Karena itu respon Bibi tadi juga dibacakan dan diluruskan. Ya, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya. Nah, seperti antara lain yang kita lakukan. Jadi ibadah di dalam ruangan. Jadi ibadah juga jangan hanya dibatasi di dalam ruangan. Roma pasal 12 ayat 1. Coba supaya kita memahami, ya, ibadah dalam perjumpaan kita di gedung gereja atau dalam ibadah kunjungan rumah tangga atau mengunjungi teman kita dalam ibadah berjadwal, dan ada ibadah rumah tangga kita memberikan diri kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, kalau kamu mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Selanjutnya ayat 2. Ayat 2 baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang excellent. Excellent apa itu? Sempurna. Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita semua. Karena itu bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadilah pemenang. Raihlah hidup yang kekal. Semua katakan amin. Saya undang yang masuk tim untuk datang ke depan. Saya akan mendoakan supaya dengan firman Tuhan ini akan terus bertanding dalam pertandingan iman ini. Tim Yudget, silakan ke depan. Ada yang kita akan bawa dalam doa. Jadi tim doa Felicia. Kalau saya salah sebut maaf ya, lidah saya mungkin salah bergerak ya. Silakan depan. Ya, di sebelah ini. Sebelah ini satu itu saja. Di sini supaya tidak menghalangi kamera yang ada. Berikut tim kreatif depan. Tim kreatif Dewi, Ivana, Stanley, Juan, Ari. Juan Ari itu sama. Karena itu karena di situ ditulis siapa itu ya. Silakan depan. Kemudian tim pelayan Lisa, Jovan, Ari, Gia. Tim ekonomi kreatif Nia Kumampu dan Meisya. Kita nyanyi kami memuji bersama. Kami memuji bersama. Nah itu kita berdoa untuk Raja
Youth Gates. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar bersama-sama. Tolonglah kami supaya dalam kehidupan ini kami senantiasa menjauhi larangan Tuhan dan kami selalu mengikuti perintah Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa menyapa kaulah muda, siapapun yang mendengar, memberitakan untuk kami. Tolonglah supaya dalam hidup ini kaulah muda khususnya bisa bertanding dalam iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Terima kasih. Kami percaya bahwa dalam pertandingan iman kita tidak boleh kalah, harus menjadi pemenang. Rasul Paulus sudah mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan kemenangan yang kita peroleh terjadi bukan oleh karena kuat, bukan karena hebat, tetapi karena cinta, kasih dan Yesus yang tak pernah berhenti. Terima kasih dengan dibentuknya di Youth Gates, di doa Indonesia, di kreatif Dewi Ivana Stanley Juara, di pelayan Lisa Jovan Arifia, di ekonomi kreatif Niat Mampu dan Messi. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang ada, pemuda-pemudi yang memberi diri, dipakai masa muda untuk melayani Tuhan. Ya, Lord, to internal life, kehidupan di mana hidup ini senantiasa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kiranya anak Tuhan yang ada pemuda-pemudi ini pribadi yang tangguh, yang berintegritas, yang selalu bisa bekerja sama, bersama-sama bekerja di dalam pelayanan Tuhan dengan anggota-anggota pemuda-pemudi, karena mereka ini menjadi tim yang solid dan solider di dalam melayani di tengah-tengah kehidupan berjemaat GPID Gersonal Kaisar Palu. Saat yang tempat untuk berdoa, mereka itu juga ada yang sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mahasiswi, bahkan ada yang juga sudah bekerja. Tuhan, kiranya tengah-tengah kegiatan mereka sehari-hari sebagai tim Youth Gates, sebagai pengurus, ada ketua pemuda yang pasti di dalamnya kepengurusan dalam kegiatan Youth Gates yang ada. Tuhan memberkati jika tim musik juga sudah memainkan musik, bahkan dengan vokal yang dimiliki oleh tim musik dan juga oleh anggota pemuda. Dan kami percaya tadi Fiska juga sudah memandu dalam kegiatan ibadah ini. Diberkati semuanya. Yang tidak sempat hadir saat ini Tuhan, kami terus berdoa juga supaya ketika dalam keadaan sakit, Tuhan merawat, Tuhan menjawab, yang sakit boleh disembuhkan, yang sengaja menjauhkan diri dari persekutuan. Kami berdoa bersama supaya yang malas bisa berubah bermetanoia epistrophe, jadi yang rajin, yang dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan jerih lelah takkan sia-sia. Seperti yang dilakukan kaulah muda yang boleh hadir, baik sebagai pengurus, sebagai anggota, bahkan sebagai tim Youth Gates yang sedang hamba doakan bersama dengan pemuda-pemudi yang boleh hadir saat ini. Diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, persembahan telah kami diberikan. Kami mohon ketika persembahan yang diberikan ini akan bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan. Ajar kami
terus memberi hidup kami yang persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan kami selanjutnya akan dipandu oleh Saudara Fiska. Tuhan berkati supaya sampai tuntas dan terima berkat Tuhan, karena Tuhan sumber berkat bagi kita. Amin. Silakan kembali ke duduknya. Selamat selamat. Iya. Karena tunaikan tugas ya. Tunaikan tugas dengan penuh sukacita, tanggung jawab. Jadi lelah takkan menjadi sia-sia. Saya undang Rizka untuk melanjutkan sebagai ini.